Perkenalkan, nama saya Kristina Sylvia Putri. Saya dari kelas Fibonacci, kelompok 3. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktek domain NLP dengan judul analisis Twitter Emotion menggunakan LSTM dan BILSTM. Latar belakang yang saya ambil adalah berdasarkan materi NLP yang saya dapatkan dan berdasarkan trial and error dalam saya mencoba program, saya lebih tertarik terhadap word embedding dan deep learning untuk menganalisa Twitter emotion. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana analisis Twitter emotion menggunakan LSTM dan BILSTM. Urgensinya yaitu mencari akurasi LSTM dan BILSTM dalam dataset Twitter Emotion. Dataset yang saya gunakan yaitu saya mendownloadnya dari GitHub milik Meisa Putri 21, di mana datasetnya berupa Twitter Emotion dataset. Lalu selanjutnya saya membaca dataset dengan data sama dengan pd.read_csv dan menggunakan link raw dari GitHub dataset tersebut. Sehingga datasetnya yaitu memiliki variabel X, label, dan tweet. Selanjutnya preprocessing data. Preprocessing data awalnya saya mengubah label dari string menjadi integer dengan menggunakan cleanups_num sama dengan label, di mana label awalnya yaitu anger, happy, sadness, fear, dan love berupa string, tapi saya mengubahnya menjadi integer, di mana anger itu sama dengan 0, happy sama dengan 1, sadness sama dengan 2, fear sama dengan 3, dan love sama dengan 4. Lalu saya mengubahnya itu dengan data dot replace dalam kurung cleanup_num. Selanjutnya saya ingin melihat berapa jumlah data dari setiap label yang ada. Total jumlah data semuanya itu ada 4.401 data, di mana terdiri dari label anger itu ada 1.101 data, label happy ada 1.017 data, label sadness ada 997 data, label fear ada 649 data, dan label love ada 637 data. Selanjutnya, saya membuat fungsi text_preprocessing atau dev text_preprocessing untuk melakukan preprocessing data, di mana di dalamnya terdiri di dalamnya kita mengubah teks menjadi lowercase dengan text.lower dalam kurung, lalu menghapus URL juga seperti HTTPS dan www. Lalu kita menghapus angka dari 0 sampai 9, begitupun juga dengan strip dan plus. Selanjutnya kita juga menghapus karakter tanda baca, seperti tanda tanya, tanda seru, tanda 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 dolar, pagar, dan lain-lain. Selanjutnya kita juga menghapus white spaces dengan text.strip dalam kurung. Selanjutnya kita ingin melihat waktu komputasi pada saat melakukan text preprocessing, yaitu dengan percent time data clean_tweet sama dengan data tweet.apply dalam kurung text_preprocessing, di mana CPU times-nya menghasilkan CPU times yaitu user 121 ms dengan SJS-nya itu 0 ns dan totalnya yaitu 121 ms. Lalu whole time-nya ada 161 ms. Selanjutnya kita ingin membaca kembali datanya dengan data.head. Jadi pre-processing. Selanjutnya kita akan melakukan ekstraksi fitur. Ada 2 ekstraksi fitur yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada word to fact dan yang kedua ada fast tag. Di dalam word to fact sendiri, yang pertama saya akan mengimport library Gensim, di mana versi Gensim yang saya gunakan yaitu 3.6.0. Lalu selanjutnya saya akan melakukan tokenize kata pada setiap kalimat. Di sini saya melakukan tokenize katanya yaitu di clean_tweet atau data kurung siku clean_tweet, hingga hasilnya yaitu yang sebelumnya kalimat lalu dilakukan tokenize sehingga menjadi kata. Lalu saya mendefinisikan parameter training word to fact-nya.
di mana embedding size atau dimensi word vektornya itu ada 100, window size-nya ada 5, min underscore word-nya ada 1, apple-nya ada 10, SG-nya ada 1, dan negatif sampling-nya itu ada 5. Selanjutnya, saya ingin melihat kembali komputasi waktu saat proses training dalam Word to Vec. Selanjutnya, eh, saya ingin melihat kembali komputasi waktu saat proses training dalam Word to Vec. Di sini menghasilkan CPU time yaitu user 12,9 S, SGS-nya itu 51,8 ms, dan totalnya itu 12,9 S, di mana wall time-nya yaitu 8,16 S. Lalu selanjutnya saya akan menyimpan Word to Vec-nya sebagai full map, full model atau model full. Lalu selanjutnya saya akan menyimpan Word to Vec sebagai full model, yaitu model underscore Word to Vec dot save. Selanjutnya juga saya akan menyimpan kata dan train embeddingnya di Word to Vec sebagai word vector dengan Word to Vec underscore word underscore vector dot save. Lalu selanjutnya saya mencari nilai vektor dari kata bahagia dengan model underscore Word to Vec dot wv kurung siku petik bahagia, di mana hasilnya itu berupa array dengan tipe float. Selanjutnya saya akan menemukan kata-kata teratas atau kata yang mirip dari kata bahagia dengan cara model underscore word to vec dot wv dot mouse underscore similar, sehingga menghasilkan kata semakin, berdoa selamanya, selalu, tenang, murah, semuanya, jaga, ingat, bersamamu. Ini merupakan kata teratas dan kata yang paling mirip dari kata bahagia. Lalu saya akan melakukan plot vektor terhadap kata-kata marah, emosi, masalah, bersyukur, hadiah, sedih, selamat, takut, harusnya, lari, akrab di dalam variabel word underscore list. Nah, dari kata-kata tadi saya melakukan dari kata-kata yang paling atas ini, saya melakukan vektornya yaitu dengan word underscore vektor. Lalu saya akan mengeprintnya hingga hasilnya seperti ini. Hasilnya lebih banyak daripada ini, tapi karena tidak cukup satu layar, jadi sebaiknya saja. Selanjutnya, saya akan mereduksi dimensi vektor ke dalam 2 dimensi menggunakan PCA dengan menggunakan scikit-learn, decomposition, import PCA, dan kernel PCA. Di mana dimret sama dengan PCA dengan n komponennya itu 2, kopinya itu false, dan weightennya itu true. Lalu red underscore word underscore vektornya itu dimret.fit underscore transform dalam kurung word vector yang tadi sudah divektorkan. Selanjutnya, kita ingin melihat hasil vektor dari PCA yang tadi yang awalnya berupa 5 dimensi menjadi 2 dimensi, yaitu dengan red underscore word underscore vector. Jadi hasilnya seperti ini dari array dengan tipe float 32. Lalu kita ingin membuat fungsi plot atau devplot, di mana hasil plotnya itu berisikan red underscore word underscore vector dan word list. Jadi ya, di sini hasilnya yaitu masalah, marah, akrab, harusnya, bersyukur, hadiah, sedih itu memiliki jarak yang erat dari takut dan selamat. Nah, ini yang ekstraksi fitur versi Fasttext. Pada Fasttext, kita menginstal dulu Fasttext-nya, yaitu dengan pip underscore q install Fasttext. Lalu kita mendownload datasetnya, yaitu cc.m.300.bin.gz, dan kita mengunzip-nya. Nah, dalam proses download dan unzip itu memerlukan waktu dan di space yang besar karena memiliki ukuran kurang lebih 7 GB, tapi di sini saya ukurannya hanya 4,19 GB. Selanjutnya, yaitu mengimport Fasttext, mengimport library Fasttext yang sudah di-download, dan kita akan meload model Fasttext-nya, yaitu dengan ft underscore model sama dengan fasttext.load underscore model menggunakan dataset yang sudah di-download, yaitu cc.n.dll.
gcc.en.300.bin. Selanjutnya, kita akan melihat vektor dari kata bahagia menggunakan pre-train fast text, yaitu print dalam kurung ft underscore model kurung siku petik bahagia. Sehingga hasilnya seperti ini. Ini juga hasilnya banyak, tetapi karena tempatnya tidak cukup satu layar, sehingga diambil beberapa saja. Selanjutnya, kita ingin melihat plot yang bertentangan. Kita menggunakan dua kalimat yang bertentangan, sehingga menghasilkan plot seperti ini. Saya bahagia, saya bikin tweet, dan saya tidak bahagia, saya tidak bikin tweet. Nah, ini saling bertentangan, ujung dan ujung. Model yang digunakan yaitu saya menggunakan dua model, yaitu LSTM dan BI-LSTM. Nah, pada LSTM, saya menggunakan TensorFlow Keras import sequential, TensorFlow Keras.model import sequential, dan TensorFlow.keras.layer import embedding LSTM, dropout, dan dance. Di mana model underscore LSTM-nya itu berupa yaitu sekuensial, terus selalu kita menambahkan embedding, input dim-nya itu with underscore dictionary underscore size, input length-nya itu max fact length, output dim-nya itu 64. Lalu saya juga menambahkan LSTM-nya itu 64, dropout-nya itu 0,5, dan dance-nya itu 5 dengan activation softmax. Lalu kita melihat summary-nya dengan model namanya itu sekuensial dengan total param 1,276,613. Dengan trainable paramnya itu 1,276,613 dan non-trainable paramnya itu 0. Lalu kita mengcompile modelnya dengan loss kita menggunakan categorical cross entropy dan optimizer-nya Adam dengan matriks akurasi. Pada BI-LSTM, kita menambahkan library 1 yaitu TensorFlow Keras Initializer Import Constant dengan model BI-LSTM W2V itu sama sekuensial. Kita menambahkan embedding, input dim-nya juga sama dari W underscore dictionary underscore size. Output dim-nya itu embedding underscore size. Input length-nya sama, max underscore stack underscore length. Dengan di sini ditambahi trainable itu false, dan embedding initializer itu constant, embedding matrix. Lalu saya juga menambahkan saya menambahkan bidirectional LSTM 64, dropout 0,5 dan dance 5 sama dengan activation softmax. Lalu saya juga summary-nya dengan model sekuensial 1, di mana total params-nya itu lebih banyak, yaitu 2,027,725, dengan trainable paramsnya itu lebih sedikit, yaitu dapat 5,125, dan non-trainable paramsnya itu bakal lebih banyak, yaitu 1,942,600. Lalu saya juga akan mengcompile modelnya dengan sama dengan LSTM menggunakan loss categorical underscore cross entropy optimizer Adam dan matriksnya itu akurasi. Insight pemodelannya setelah dilakukan epoch itu menghasilkan loss-nya yaitu pada LSTM setelah dilakukan epoch dan eksisnya 1 dihasilkan loss sebesar 1,5782 atau 15% dan akurasinya 0,2453 atau 24%. Lalu kita juga membaca klasifikasi reportnya, di mana akurasinya itu dalam F1 score itu 25%, makro average-nya juga cuma 8%, weight average-nya 39%. Pada BI-LSTM juga dilakukan epoch yang sama dan eksisnya 1, dihasilkan loss sebesar 1,0552 atau 16%, akurasinya itu 0,4716 atau 47%. Lalu kita juga melakukan klasifikasi report menghasilkan akurasi F1 score-nya itu 47%, makro average-nya 49%, dan weighted average-nya 48%. Kesimpulannya, berdasarkan dua model yang digunakan, pada model STM mendapatkan hasil akurasi sebesar 24%,
dengan proses EPOS-nya sama 50 dan bed size-nya 32. Begitupun pada model BI STM mendapatkan hasil akurasi sebesar 47% dengan EPO yang sama dan bed size yang sama. Sehingga dari dua model di atas dapat dikatakan bahwa hasil model BI STM memiliki akurasi yang sedikit lebih besar daripada model LSTM. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.